Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirannya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pula kita bisa istiqomah menjalankan perintah baik yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, sehingga nanti pada saatnya kita kembali kehadirannya betul-betul diparingi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan uswah, contoh-contoh teladan dan tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sebaik-baiknya sesuai kemampuan, sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih melanjutkan materi kemarin yang baru dimulai, sudah habis waktunya, yaitu tentang kisah. Sebetulnya ini sudah sangat terkenal, tapi hadirin, inilah diantara salah satu syarat untuk berdoa. Okay. Nanti kita ikuti, kemudian kita jelaskan semampunya setelah ini dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ini kemarin sudah kita baca awalannya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Kata Abdurrahman, suatu ketika aku pernah mendengar Rasul bercerita. Ini Rasul yang cerita, diceritakan oleh Abdurrahman. Kata beliau, intolako salah satu nafarin. Suatu ketika bepergianlah 3 orang, miman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kamu. Jadi bukan terjadi di zaman Nabi kisah ini, tetapi di zaman Nabi sebelumnya. Wallahu alam, wakilan Nabi Isa, wakilan Nabi Musa. Hatta awahun, sehingga 3 orang ini sampai al-mabita, menginap bermalam, mabit di Muzdalifah itu. Ila ghorin, lah kalau ini menginap di satu gua. Ghor itu gua kecil hadirin, dimasuki 3 orang itu sempit banget. Ini ghor. Kalau yang besar, luas seperti yang digunakan untuk tidur beratus-ratus tahun Ashabul Kahfi, itu namanya Al-Kahfu. Kahfun itu gua yang besar, luas di dalamnya. Fadakhalu, maka ketiga orang ini masuk kepada ghor. Fan hadarat, ketika nyenyak-nyenyaknya tidur di tengah malam, tiba-tiba angin kencang datang disertai dengan hujan yang sangat lebat, sehingga menimpa, di dalam keterangan lain disebutkan
Angin itu menimpa pohon yang besar di atas gunung itu, kemudian pohonnya tumbang. Nah, pohon tumbang ini menjatuhi batu besar hadirin. Fan hadarat, sehingga menggelindinglah sohrotun, batu besar itu karena tertimpa kayu tadi itu, minal jabali, dari pucuknya atau atasnya gunung. Nah, karena batu ini menggelinding dan tepat di pintunya gua di mana 3 orang masuk tadi itu, fasadat, maka menguncilah, menutuplah batu tadi itu alaihim, atas 3 orang, al-ghara, di dalam gua itu. Dia terkunci, tertutup, terkurung di dalamnya hadirin. Jangankan hadirin mengangkat batu yang sangat besar itu sekalipun, mungkin 10 orang juga keberatan ya, karena besar banget ya. Dan pintunya tidak terlalu besar sehingga sulit. Jangankan 3 orang ini mengangkat, mendorong pun tidak kuat. Maka faqalu, mereka kemudian memutuskan, innahu, sesungguhnya, kata ketiga orang ini dalam keputusannya, layun jikum, tidak akan bisa menyelamatkan kepada kita sekalian. Mestinya kamu nggih, tapi karena ini berkata bersama-sama dengan kita. Layun jikum, tidak akan bisa menyelamatkan kepada kita min hadis sahra, dari tutupan batu yang besar di atas mulut gua ini. Illa antada'ullaha, kecuali kalau kalian memohon, berdoa, munajat, nggih, istighosah, minta secara maksa Allah kepada Allah. Kecuali kalau kalian mau berdoa kepada Allah bisolihil, niki hadirin, dengan wasilah, nggih, perantaraan solihi a'malikum, amal-amal soleh kalian. Jadi kalau mau berdoa itu pakai wasilah hadirin. Kemarin sudah kita terangkan nggih, wasilah ini nanti kita ulang kembali. Ini dalam hadis ini menerangkan berdoa dengan wasilah amal-amal soleh yang kau anggap istimewa. Jadi kalau kita mau berdoa, punya amalan yang istimewa baiknya sesuai dengan yang pernah kita lakukan, maka itu sampaikan hadirin di awal doa sebagai sebagai wasilah, nggih, untuk bisa segera dikabulkan doa-doa kita. Karena setelah diputuskan berdoa 3 orang itu, qala rajulun minhum, tampillah orang yang pertama dari 3 orang itu. Kata orang yang pertama, Allahumma in kana li abawaini. Allahumma kana li, adalah aku memiliki abawani, 2 orang tua. Abawani itu 2 orang tua maksudnya. Syaikhoni, yang sudah sama-sama ya lanjut, tua sekali. Kabironi, yang sangat renta, tua banget. Wa kuntu, dan adalah akulah aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Aku tidak pernah memberikan sesuatu, termasuk tidak pernah memberikan minum kepada siapa saja qablahuma, sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku itu. Ahlan, baik keluargaku sendiri, wala malan, dan bukan kepada orang belianku, budak maksudnya nggih. Sekarang pembantu. Jadi aku tidak memberikan apa saja termasuk minuman itu sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku. Fana abi, suatu hari aku melakukan, yaitu tolabus sajari, bekerja untuk mencari kayu yauman, di satu hari, di tempat yang jauh. Falam urih, dan aku belum bisa kembali karena jauh tadi itu, alaihima, untuk menemui kedua orang tuaku, hatta nama, sampai kedua orang tuaku yang sudah tua dan jompo itu tertidur. Fahalabtu, sekalipun aku sudah memerahkan susu kesayangan orang tuaku itu, aku perahkan dari kambing atau susu atau sapi, lahuma, untuk keduanya, untuk kedua orang tua itu. Wabu kohuma, yaitu air susu kesukaannya.
Fawajjatuhuma, sekalipun aku sudah perahkan air susu untuk keduanya, karena sudah terlalu malam maka naima ini dia berdua sudah tidur lelap. Karena sudah tidur itulah maka fakarihtu, aku takut an uqidohuma, untuk membangunkannya. Jadi aku tidak suka, tidak berani, kasihan untuk membangunkannya sekalipun air susu itu sudah berada di tanganku. Wa an aghbiqa, dan aku tidak memberikan susu itu qablahuma, sebelum kedua orang tuaku itu meminumnya. Ahlan, baik kepada keluargaku, anak istriku, au malan, atau orang belianku, yaitu budak belian atau hamba saya. Falabistu, maka aku sepanjang malam menunggu terus. Wal qadahu ala yadai, sementara air susu yang ada di wadah itu tetap aku pegang di tanganku. Coba semalaman hadirin nunggu orang tuanya sampai bangun, sehingga hadirin bangunnya pagi hari, semalam penuh dia pegang air susu yang disiapkan untuk orang tua itu, tidak berhenti untuk menunggunya. Antadiru istiqodohuma, aku menunggu dengan penuh kesabaran, ketelatenan sampai mereka berdua terjaga atau bangun. Hatta bariko, sehingga terbit al-fajru, fajar. Coba hadirin, karena tidur malam ya lama lah ini, sampai fajar terbit hadirin. Wasibata, dan anak-anakku yatad'una, mereka merengek-rengek meminta air susu itu, inda qadami, di bawah telapak kakiku. Coba hadirin, anak-anaknya pada nangis minta merengek-rengek di bawah, artinya ya di dekatnya gitu nggih, bukan di bawah telapak kaki. Fastaiqadha, maka barulah setelah mereka berdua terjaga atau bangun, fasyariba, kemudian air susu itu aku berikan dan mereka berdua minum, ghabuqahuma, air susu kesukaannya. Nah, hadirin, setelah orang yang pertama ini menyampaikan amal baiknya yang pernah dilakukan, yaitu dengan menyediakan air susu kesukaan kedua orang tuanya, sekalipun air susu sudah berada di tangannya dipegang, tapi karena kedua orang tuanya sudah tidur lelap, dia enggan untuk membangunkannya, dia tetap pegang air susu itu di tangannya sampai fajar terbit, sampai pagi hari. Sekalipun semalaman suntuk itu hadirin, anak-anaknya, istrinya merengek-rengek meminta untuk diberikan kepadanya, orang ini tetap tidak memberikannya. Nah, kata orang yang pertama ini Allahumma di dalam doanya, in kuntu, kalau saja aku fa'altu dzalika, melakukan itu semua, ibtigha'a wajhika, semata-mata untuk mencari ridhomu, bukan karena selain engkau, bukan karena pamrih, bukan karena apa saja, tapi semata-mata karena hormatku, patuhku, sayangku kepada kedua orang tuaku. Fafarij anna, ya Allah, mohon aku bantu, tolong bukakan pintu gua, manahnu fi min hadhihi sakhrati, dari ditutupnya batu yang sangat besar itu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena kesungguhannya mujahadah dalam berdoa, kemudian yakin, dan dia awali dengan wasilah fanfarojat, maka terkabullah doanya orang pertama ini. Tapi hadirin, jangankan bisa keluar, kepalanya pun belum bisa keluar, maka ya belum bisa keluar. Fanfarojat baru tergeser sayan sedikit saja. Layas tatiuna, yang tiga orang tadi itu belum mampu al-khuruja minhu, keluar dari dalam gua itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah orang yang pertama tampil dan batu mulai tergeser, sekarang tampillah orang yang kedua. Qalal akhad, berkatalah dalam doanya orang yang kedua, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami,
innahu kanat li ibnatu amin, sesungguhnya aku memiliki ibnatu amin itu anaknya paman. Nek awak dhewe napa bahasane niku? Misanan nggih. Gitu. Paman niku lek adik bapak atau ibu to nggih, itu punya anak. Lah itu anaknya kan sama dengan misanan kita. Misanan apa sepupu? Ponakan. No, kok bukan ponakan. Nek ponakan itu bapak kita kepada itu, ini kita bukan bapak kita. Kalau bapak kita kepada anak itu ponakan, kalau kita dengan anak ini podo-podo tunggal mbah maksudnya, nggih. Jadi paman itu kan adiknya bapak, lah itu anaknya. Ini misanan yang sangat cantik, nggih. Saya punya orang anaknya paman atau misanan yang sangat cantik, karena kanat adalah perempuan itu ahabban nasi ilayya, orang yang paling aku cintai. Pokoknya seneng banget aku, sampai aku tidak rela kalau anak itu didekati oleh orang lain. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha, aku sangat mencintainya. Ka'asyadi ma yuhibbu rijalun nisaa, sebagaimana layaknya orang laki-laki mencintai wanita yang lain. Fa'aradtuhuma, maka aku sering menghendakiha kepadanya al nafsiha, maksudnya mengajak untuk berbuat serong atau berbuat zina. Hadirin. Tapi setiap aku ajak untuk berbuat dosa itu, famtana'at minni, dia selalu menolak dengan ajaanku, dengan tolakan yang lembut, yang halus, tetapi aku bisa menerima, tidak memaksa dia. Hatta alamat, hadirin, begitu berkali-kali sehingga suatu ketika terjadilah satu kesulitan yang besar. Apa ya? Ya kesulitan, kerepotan dia terhadap ibnatu amin atau misananku tadi itu. Sanatun, suatu saat atau suatu tahun, minas sinina, dari beberapa tahun, fajaatni, karena dia mengalami kesulitan yang hebat. Ini di dalam keterangan yang lain, hadirin, seperti yang pernah diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu, ayahnya anak perempuan ini terpengaruh dengan rentenir, hadirin, mengikuti utang piutang yang secara renter itu. Akhirnya suatu ketika dia terbelit utang yang luar biasa, tidak bisa membayarnya. Maka anaknya inilah yang tampil, kemudian datang dia. Fajaatni, maka perempuan itu, misananku itu datang kepadaku. Dia minta bantuan agar kiranya ayahnya yang terbelit utang itu bisa terbebas dari utang. Fa'ataituha, aku janji akan memberikan isrina wa mi'ata dinarin. Isrina itu 20, mi'ata itu 100, jadi 120 dinar. Aku janji akan memberikan 120 dinar seperti yang dia inginkan. Ala antukhalli, dengan syarat, dengan catatan dia mau bersepi-sepian berdua dengan saya untuk melakukan apa yang aku inginkan itu. Baini wa baina nafsiha, pokoknya ya sudah tidak ada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, fa'alat, maka kedua anak manusia ini sudah sepakat untuk melakukan perbuatan terlarang itu. Hatta idza qadartu 'alaiha, hadirin, ini di dalam keterangan yang lain masih disebutkan, ya. Kedua orang ini mencari tempat yang sangat sepi, konon di satu gubuk di pinggir hutan, jadi jauh sekali oleh dekat, ya. Maka setelah sampai di tempat itu untuk melakukan sesuatu, si perempuan misanannya ini dia masih bilang kepada kakak misanannya yang akan melakukan perbuatan terlarang itu, "Wahai kakakku, cobalah sejenak Anda periksa di sekitar kita. Mungkin masih ada orang yang belum tidur, atau mungkin ada orang yang membuntuti kita, ya. Sehingga karena keinginannya yang keras, tak
maka misanan itu pun nuruti, dicari kemana-mana, dilihat mana-mana. Sehingga ketika sudah betul-betul pasti tidak ada yang membuntuti, mengintai atau melihat, maka dia sepakat untuk melakukannya. Wa fi riwayatin, tetapi dalam riwayat yang lain, falamma qa'attu, ketika aku sudah berada baina rijlaiha, antara kedua pahanya, qalat, dia berkata, ittaqillah, wahai kakakku sayang, takutlah kau kepada Allah. Allah itulah yang membuat kita. Allah itulah yang membuat aku cantik seperti ini. Allah itu yang membuat kakanda tampan seperti itu. Bahkan Allah lah yang membuat kita hidup. Allah yang membuat kita bisa apa saja. Bahkan Allah lah yang membuat alam semesta ini. Karena itu takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena nanti setelah kita mati di hadapannya kita masih harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian dia mengatakan wala tafuddu, dan janganlah kau rusak al-khotama. Ini bahasa halus hadirin, khotam itu kan cincin artinya. Maksudnya janganlah kau rusak keperawananku illa bihaqihi, kecuali engkau telah menjadi suami yang hak untukku, kecuali kalau kau menjadi suami yang hak untukku. Hadirin, misanan itu boleh toh nikah? Tunggal mbah itu loh, boleh toh? Boleh. Ini ajaran atau syariatnya Nabi Muhammad. Lah ini syariatnya Nabi dulu mungkin lebih boleh lagi, nggih. Termasuk tadi itu si orang tua yang pertama tadi bangunnya sudah fajar terbit. Apakah ndak subuhan? Ya, kita ndak ngerti syariatnya waktu itu. Nah, yang kedua hadirin, ini tadi si adik misananya mengatakan, wahai kakakku, takutlah kepada Allah. Hadirin, orang dulu nggih, kalau dikatakan kata Allah gitu saja, seperti yang disebut di dalam Al-Qur'an itu, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang imannya sudah jalan itu, le asma Allah disebut, hatinya gemeter hadirin. Gak berani untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, termasuk ini, berbuat ini. Fansorafat, karena gemeter tadi itu hadirin, ya, takut kepada Allah Ta'ala dan takut kepada ancamannya nanti sudah mati. Fansorafat, maka aku tinggalkanlah adik perempuanku itu, tidak jadi aku zinai, tidak jadi aku perkosa anha, atasnya. Wahya, padahal dia adalah ahabun nasi, seorang manusia yang aku idam-idamkan, yang paling aku sayangi, yang paling aku cintai, ilayya, bagiku. Wa taraktu dhahaba, dan aku tinggalkan uang sebanyak 120 dinar tadi, uang emas 120 dinar tadi hadirin, ditinggalkan, artinya tetap diberikan. Alladzi a'taituha, yang sudah aku siapkan untuknya. Jadi hadirin, uang 120 dinar tetap diberikan, tapi dia tidak jadi melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika orang yang kedua ini sudah menyampaikan kebaikannya seperti itu, kemudian dia melanjutkan doanya, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau aku melakukan tadi itu ibtigha'a wajhika, semata-mata mencari ridhomu, mencari pahala darimu, fafruj, maka bukakanlah ya Allah anna, dari kami, manahnu fi, di mana kami terkurung di dalam gua ini. Fanfarajat, laki-laki hadirin, dengan wasilah yang baik, maka batu yang menutup pintu gua tadi itu bergeser lagi. Fanfarajat as-sakhratu, batu itu tergeser lagi. Ghairu annahum, sayang sekalipun sudah bergeser dua kali, ketiga orang ini layas tadi unal khuruja, belum bisa keluar, belum cukup. Jadi nunggu mesti satu orang lagi yang akan munajat kepadanya. Maka tampillah asalisu, orang yang ketiga. Kata orang yang ketiga, Allahumma stajartu, wahai Allah, suatu ketika aku pernah mempekerjakan ujaroa, beberapa pekerja. Jadi mburuhno nggih, nek cara desa niku ngopahno.
wa a'taituhum, dan aku telah memberikan ongkosnya kepada para pekerja-pekerja itu semua, ajrohum yaitu pahala ongkosnya semua aku berikan sudah, ghairu rajulin, kecuali satu orang saja. Ini kisah sekali lagi sudah sering kita dengarkan, tetapi hari inilah kita membaca aslinya langsung apa yang disampaikan oleh Nabi. Ghairu rajulin, kecuali satu orang, wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan ongkosnya, tidak mau mengambilnya, langsung pergi saja. Fasamartu ajratu hatta kasurat minul amwal. Nah, karena aku pun juga takut kepada Allah Ta'ala, maka sekalipun pemilik ongkos ini sudah pergi, aku tidak berani memakannya. Karena itulah fasamartu, maka aku lipat gandakan dengan membelikan berbagai macam ternak. Hatta kasurat minul amwal, sehingga ternak itu berkembang pesat, cepat banget berkembangnya, baik berupa onta, sapi maupun kambing, yang luar biasa banyaknya karena cepatnya. Faja'ani, maka suatu ketika datanglah orang yang memiliki ongkos atau gaji tadi itu, ni kepadaku, ba'dakhinin, setelah beberapa tahun lamanya, teko dibayar diri pemilik gaji itu. Faqala, dan dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah yang dulu jadi majikanku, tuanku, bosku, aku yang pernah kerja kepadamu, addi ilayya ajri, berikanlah ongkosku dulu yang aku belum mengambilnya itu. Fakultu, maka setelah ditagih oleh pekerja yang belum ambil gajinya itu, si mantan bos itu dia mengatakan, kullu mataro min ajrika. Lihat di Masya Allah, lihat di lapangan itu, di padang rumput, padang ilalang, padang pasir yang terbentang luas itu ada beratus-ratus ternak, minal ibili lagi, baik dari ontanya, wal bakori, dan dari sapi-sapinya, wal gonami, dan dari kambing-kambing atau dombanya. Jadi ada onta, ada sapi, ada domba. Warokiki, bahkan pengembalanya itu sudah aku belikan budak untuk mengembala itu. Ambil semuanya itu punyamu. Fakola, hadirin, si pemilik gaji ini ketika diberitahu oleh mantan bosnya kalau yang di padang rumput, padang ilang luar bisa banyaknya itu miliknya, dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai mantan bosku, la tastazi'u bi, jangan sekali-kalilah kau menghina orang lain. Sekalipun aku dulu pekerjamu yang miskin, tapi janganlah kau menghina orang miskin. Jangan kau melecehkan. Fakultu, maka mantan bosnya itu berkata, la astazi'u bik, sama sekali aku tidak menghinamu, tidak mengejekmu, tidak mengecilkanmu, tetapi fa'akhadahu kulluhu, tetapi gajimu dulu itu aku belikan ternak yang berkembang cepat pesat, termasuk pengembalanya itu, ambillah semuanya. Fa'akhadahu kulluhu fastaqahu falam yatruk minhu. Nah, hadirin, karena diterangkan kayak gitu bahwa semua yang di lapangan itu miliknya, karena gajinya dikembangbiakan, dia sudah yakin, maka fa'akhadahu, dia ambil, kullahu, semuanya diambil, fastaqahu, tidak memberikan menyisakan sedikit pun minhu, dari semua yang ada itu, syai'an, sedikit pun. Jadi hadirin, kekayaan berupa ternak yang luar biasa jumlahnya itu, mungkin bahkan sampai ribuan, sake-ake, itu tidak disisakan sama sekali, diambil semuanya oleh mantan pekerjanya itu. Maka kata orang yang ketiga ini, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhika, pada kali yang pertama dan yang kedua tadi, ya Allah, kalau aku melakukan semua itu semata-mata karena mencari ridhomu, ya Allah, fafruj, maka bukakanlah kami manahnu fihi,
dari dalam gua yang tertutup oleh batu yang amat besar ini. Hadirin, lagi-lagi doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Fan farojat, maka terbukalah pintu gua itu, as-sakhratu dari batu yang menutupnya, sehingga fakhroju yamshuna, ketiga orang ini bisa keluar dan melanjutkan perjalanannya. Muttafaq alaih. Hadis ini disepakati oleh seluruh para ahli hadis karena hadis ini memang betul-betul sahih. Nah, hadirin, dulu sudah pernah kita sampaikan nggih. Jadi kalau kita akan berdoa itu di samping harus memenuhi syaratnya nggih, termasuk syaratnya orang yang berdoa itu adalah harus bersih makanannya nggih. Orang berdoa merengek-rengek sampai nangis-nangis kepada Allah Ta'ala, ada riwayatnya ini, tapi makanannya subhat bahkan haram ya. Demikian pula minuman, pakaiannya, bagaimana Allah akan mengabulkan? Syarat hadirin, di dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah firman kepada Nabi Muhammad, kalau ada di antara hamba-hambaku yang tanya kepadamu tentang aku kata Allah Ta'ala, jawab Muhammad, fa inni qarib, aku ini sangat dekat kepada mereka, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita masing-masing, dekat banget. Karena itulah maka sampaikan Muhammad, ujibu da'watad da'in, aku pasti akan mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa idza da'ani. Fal yu'minu lan iki syaratnya di antaranya fal yu'minu bi, berimanlah kepadaku dan berupayalah memenuhi syarat-syarat sehingga doa itu bisa aku kabulkan. Jadi hadirin, itu di antara syaratnya. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan doa itu pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Malam takjil, selama dia tidak minta kesusu-susun itu, dia mau sabar. Karena kalau ada hamba manusia yang berdoa kepada Allah dengan doa yang bahasanya Allah itu merdu, doanya baik, menyentuh hati Allah sendiri, Allah suka. Karena itu kalau doa kita lama tidak dikabulkan, justru kita dicintai oleh Allah Ta'ala, karena senang Allah kepada kita. Maka hadirin, itu juga termasuk ujian. Orang yang sabar maka suatu saat pasti akan dikabulkan dengan pengabulan yang luar biasa, lebih baik daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di samping syarat-syarat tadi itu juga ada tata krama ketika kita berdoa. Ketika kita mau berdoa, yang pertama kita harus mengucap dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Misalnya kalimat hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ini pujian kepada Allah Ta'ala. Makanya sering dibaca oleh imam-imam pemimpin doa itu, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdulah niki. Wahai Tuhan, wahai Rabbku, semua puji semata-mata milikmu. Ini puji kepada Allah, ngalembono dhisik nggih. Kemudian seterusnya, setelah puji-pujian kepada Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk baca salawat kepada Nabi. Dan nanti juga ditutup dengan salawat kepada Nabi. Ada sebuah riwayat mengatakan sulit doa dikabulkan Allah Ta'ala manakala tidak diawali dengan menyampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga hadirin, akan lebih baik lagi manakala sebelum doa itu kita tambah pula dengan wasilah-wasilah semacam ini. Ini tadi wasilah hadirin. Wasilah kan sudah pernah kita terangkan. Wasilah itu ada dua macam wasilah. Wasilah yang pertama itu berupa perbuatan. Jadi wasilatul fi'li, ketika kita merasa lapar banget nggih, kemudian kita ingin kenyang perut kita terus ndonga nang Allah Ta'ala, ya Allah perut saya lapar, ya Allah tolong, ya Allah segera kenyangkan perut saya. Kira-kira ya napa? Utenge lowe ndonga sampai garing, panjenengan ndak wasilah isa wareg
Lah panjenengan ambil piring, ambil nasi, ambil segalanya untuk dimakan, itu wasilah namanya hadirin. Dan itu karena dinamakan wasilah, ya hanya perantara, hanya penyebab saja. Kita tidak boleh mengatakan bahwa warak wetengku mari mangan. Lah ini salah loh ya. Ini sering kita dengar warak mangan. Penyakit wong mari mangan itu warak lah niki hadirin. Itu sering diucapkan oleh kita, tapi salah. Kalau diyakini kayak gitu loh, kalau tidak diyakini ya hanya abang-abang lambi sih monggo. Tapi sebetulnya nasi itu hanya wasilah. Yang mengenyakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang meyakini bahwa yang mengenyakan itu adalah nasi, wah sudah masuk ke ranah syirik ini nanti. Wih, dokter itu jangan hebat. Aku lihat dokter itu gak cocok. Dokter itu yang bisa menyembuhkan saya. Obatnya dokter. Ini juga hadirin masuk ke perangkap kesirikan. Boleh kita ke dokter itu ke wasilah saja, wasilah perbuatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, wasilah itu adalah salah satu upaya untuk supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sedikitnya ada 3 wasilah hadirin di dalam mengawali doa ini. Yang lain mengatakan lebih dari 3, ada yang sampai 5 bahkan lebih. Wasilah yang pertama ya kayak ini tadi hadirin, sebelum kita menyampaikan doa kita aturkan kepada Allah kebaikan-kebaikan kita. Mungkin panjenengan punya kebaikan yang hebat kayak gini, nyantuni anak yatim, wakeh, gak pernah minta sumbangan kemana-mana, semuanya dari sakunya sendiri. Katakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, itu kebaikan baik digunakan untuk wasilah. Makanya hadirin panjenengan pirsani, orang-orang yang menyantuni anak yatim yang tulus sesungguhnya, dia tidak pernah ngomong-ngomong itu. Nang di cerita ngono sing ngene lho, duwe ingon-ingon sekian banyak lah. Ini siji meneh. Jadi orang yang tulus nyantuni anak yatim, insya Allah dilancarkan rezekinya, rezeki materinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini wasilah yang pertama. Sampaikan kepada Allah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Apa pun. Yang kedua, wasilah dengan mengucapkan Asmaul Husnanya Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah ada berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki banyak asmaul husna sampai 99 itu, maka fad'uhu biha. Berdoalah dengan menyebutkan asma-asma Allah itu terlebih dahulu, tentu saja sesuai dengan yang kita mintakan. Kalau kita minta rezeki ya ucapan ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Hamid. Ini wasilah. Contohnya kalau panjenengan pas posoan nih kok, terutama tarweh yang ada bilalnya. Nanti lek mari tarweh mari apa witir nih ada kalimat gini, Allahumma innaka afun karim gitu. Afun ini asmaul husna Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maaf. Ini berwasilah dinam. Jadi yang kedua, wasilah dengan menyebut kebaikan-kebaikan. Yang pertama, yang kedua dengan mengucapkan Asmaul Husna. Yang ketiga, ini boleh. Nah, sering ditanyakan Pak Budi, bagaimana kalau minta didoakan oleh orang lain? Oh, itu termasuk wasilah, Pak. Selama kepada orang yang masih hidup loh ya. Itu jaluk doa nih wong wis mati. Lah ini yang jadi pekewu nanti, jadi persoalan. Memang ada yang mengatakan boleh wasilah sama orang yang sudah mati, boleh, tapi itu nanti akan menemui persoalan. Tapi lek minta panjenengan kalau berdoa sendiri merasa kok ampang ini rek durung iso non popot. Aku tak nanggone Ustaz sopo, Ustaz Abdul Somad misalnya atau sopo kono nggih. Loh, nggih, aku tak minta didoa. Boleh. Dulu ketika Nabi masih ada, wah banyak orang minta didoakan oleh Nabi. Boleh. Lah kalau sekarang sudah almarhum, sudah di alam baka, bagaimana kalau kita minta pertolongan Nabi? Lah ini hadirin dalam perbedaan pendapat. Tiga ini yang apa ya? Ini yang sepakat para ulama. Ada yang mengatakan sampai 5, tapi kita
sementara pegang 3 itu aja dulu. Panjenengan kalau mau minta didoakan oleh orang yang betul nggih, jangan sakjane paranormal tapi dia disebut dengan apa? Guru spiritual, kan beda tipis itu. Nah, ulama yang betul, ulama yang bukan ulama su, ulama yang soleh, boleh kita minta. Orang yang ahli zikir, ahli wirid, ahli makrifat, minta kepadanya untuk dimintakan, boleh. Ini namanya termasuk wasilah. Ngaten nggih? Pas entek ceritane besok masuk kepada bab taubat. Mudah-mudahan kita semakin meyakini doa. Doa itu hadirin minimal ada 4 lagi yang perlu dipenuhi. Nggih. Cukup ora waktune. Asik nggih? Yang pertama panjenengan harus yakin. Yakin nek doane bener. Yakin nek Allah pasti mengabulkan. Yakin nek doa kita didengar oleh Allah Ta'ala. Yakin pokoknya. Yakin tidak ada unsur kesirikan. Yakin, harus yakin. Yakin, saya yakin. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah niku serius, sungguh-sungguh. Jadi hatinya sambung kepada Allah Ta'ala. Betul. Begitu mengucap ya Allah, ya Tuhan kami, ini betul-betul eling nang Allah Ta'ala. Bukan lesanya mengucapkan ya Allah, ya Rob, tapi hatinya iling kono lah. Niki gak mujahadah namanya. Nggih. Yang ketiga istiqomah. Istiqomah niku langgeng terus menerus. Nggih. Ya mungkin satu saat singkat mentok, tapi tetap istiqomah. Karena repot, karena sakit, karena musafir ya. Jadi tetap istiqomah, cuma kadang-kadang ya singkat. Jadi hadirin itu harus ada di dalam hati kita. Kemudian jangan lupa kayak tadi itu diawali dengan mengucap pujian kepada Allah Ta'ala dan salawat kepada Rasul, juga nanti ditutup dengan membaca salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan ngaji yang amat sangat singkat ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala sehingga menambah wawasan keagamaan kita, bisa mengamalkan dengan tulus, dan nanti saatnya betul-betul menjadi pilihan Allah, kita termasuk yang dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.